Sekali. Dah, dah. Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di YouTube channel Teman Hera. Di channel ini saya mau ngenalin teman-teman ke orang-orang di sekitar saya yang inspiratif pastinya, yang yang kita bisa sama-sama ambil hal positif dari mereka untuk kita bisa sama-sama melangkah ke depan, gitu ya. Dan yang datang hari ini istimewa banget, heboh pokoknya. Guru saya waktu SMA, namanya Bu Irma. Bu Selamat Irma. pagi, Mbak Hera. Terima kasih loh Bu, mau main ke sini. Kembali kasih. Saya tuh ngelis nama-nama orang-orang siapa aja, itu Bu Irma ada paling atas. Harus saya wawancara nih Bu Irma. Alasannya? Gitu ya. Pokoknya keren, nanti teman-teman cerita. Karena Bu Irma nih ibunya anak-anak gitu ya. Kami dari SMA Gonzaga, semua orang pokoknya yang butuh apapun ya, masalah sekolah, masalah keluarga juga, Masalah anak, masalah masalah rumah anak gitu. tangga. Kenapa yang dicari selalu Bu Irma gitu ya? Padahal Bu Irma ini killer dulunya ya. Pelajarannya susah lagi, bahasa Indonesia. Tapi saya boleh bilang ya, saya akhirnya berkarir di dunia tulis menulis, jadi writer, jadi jurnalis. Saya harus bilang pasti ada andilnya Bu Irma dalam profesi saya itu, gitu ya Bu ya. Thank you loh Bu Irma. Amin, amin. Amin, amin. Sekarang kita Amin. mau cerita pengalamannya Bu Irma mengajar. Berapa tahun Bu udah Bu? Saya bergabung di Gonzaga dari tahun awal. Mm-mm. Awal sekolah 12 didirikan ya. Juli 1987. 87. Jadi Iya, jadi sudah 37 tahun. 37 tahun. Pasnya tahun ini 37 tahun. Gitu ya Bu Gitu. ya. Jadi Mhm, dari mulai saya sering lewat lokasi Pejaten Barat itu mhm. masa pembangunan. Masih tutup Mmm, seng, banyak oh, gundukan pasir iya iya iya. gitu ya. Karena rumah nggak jauh dari situ ya, Bu, ya? Nggak jauh rumah saya waktu sebelum nikah di Heeh. Depok. Oh, Di Depok, Depok gitu heeh, ya. Jadi saya sering lewat, mhm, kan saya muslim, mhm, nggak tahu mhm. yang namanya wacana bakti itu apa sih? Iya, Saya tanya sama supir, mmm, "Ini apa? Lagi dibangun besar gitu kan?" besar. Itu calon sekolah, tapi untuk sekolah Katolik. Karena saya kuliah juga di lingkungan orang, muslim, Mhm, saya bingung sekolah mhm, Katolik itu apa? Seperti pesantren kah? Apakah gitu kan? mhm, Nah, saya bersyukur kedua orang tua saya termasuk ya katakanlah Islam yang kolot lah istilahnya ya, mmm. mengizinkan saya daftar di situ. Saya Oh, orang Sumatera, iya, cukup apa ya, nggak alot sih, mhm, nggak lancar-lancar aja lah mhm, memasukkan CV mhm. di lingkungan waktu itu Kanisius Unit Selatan, Iya, namanya kan belum Sunan Selatan, Gonzaga. iya, Kanisius Unit Selatan. Kenapa Selatan? Karena kami posisinya di Jakarta Selatan. iya, Sementara, induknya di Kanisius Pusat di Menteng, Menteng, Jakarta gitu. Pusat, Jadi iya. saya menyerahkan lamaran ke rektorat. Mmm, Nah, di rektorat saya juga nggak tahu rektorat itu apa. mhm, Cuma di satpam itu bilang, "Bu, taruh aja di sana di ujung." Di situ ada, suster-suster, saya juga bingung, suster mhm. itu apa? Itu perawat kah, apakah Heeh, gitu kan. iya Ya iya, sudah saya kasih, heeh, "Saya mau kasih lamaran ini," gitu kan. iya. Waktu itu sekitar bulan Juli bulan Mei, April lah. Tahun Saya 87, Bu? 87. Oh Saya belum selesai kuliah, oh gitu, Bu Irma masih nunggu sidang skripsi. oh oke, Sudah selesai tapi nunggu sidang sidang skripsi skripsi, gitu kan. heeh, Jadi waktu itu saya coba mhm, uji mental lah ke sana. Lingkungan baru, semuanya serba baru, mhm, dapat orang besar hmm, gitu kan. Waktu itu Romodros siapa? namanya cukup membuming Ih, ya. langsung ketemu Romudros? Ya, waktu itu Almarhum belum, ya? baru ketemu suster ya. Oh oke, Suster bilang, "Ya heeh, sudah taruh di sini, nanti iya, saya sampaikan dengan Romodros." heeh, Saya bingung Romodros, heeh, siapa? heeh, Gambaran Romo itu saya nggak tahu kalau beliau itu seorang biarawan, iya, gitu, belum ada lah
saya membayangkan seperti Benar-benar apa nggak tahu beliau, ya, Bu, ya? sama sekali. Mhm Maka mhm. tadi saya mengatakan, saya salah satu tenaga pengajar di situ tanpa, backing-an siapapun. Mmm, Nggak ada kata mhm. BLC macam-macam, nggak Iya, ada. datang Pure. sendiri, Iya, daftar? saya daftar, nyerahkan, Mhm. sekitar awal Juni, saya ditelepon, Mmm, oleh Romo di rumah dan saya ngangkat, saya bicara dengan Irmayanti, "Iya saya bisa datang ke tempat Anda meletakkan CV." yang nelfon Romo Dros, Romo Bu? Dros Oh, gitu ya. "Oh iya dengan Pater," logat iya kebelanda-belandaan, tambah bingung Bu iya, Irma, "Kok bule?" Gitu ya? suaranya tuh asing gitu ya, Heeh, iya, asing lah gitu kan. heeh, Nggak tahu bule, bule atau iya enggak saya nggak tahu, iya, karena belum pernah ngelihat heeh, muka gitu kan, ngomongnya kan cuma suaranya heeh, asing aja gitu asing, kan. heeh, Saya datang, mhm, kemudian, kapan, jam berapa saya harus ke Pejaten gitu mhm, kan. "Ya sudah kamu nanti jam 1 datang ke sini." Saya mhm. datang, kemudian saya sampai di rektorat, saya bingung, Pak Dros, "Pak Dros, Oh, yang mana?" Adanya ketika saya menemui dia di kamarnya di atas, kebetulan mhm, kamarnya, kemudian ada suster yang lagi jahit-jahit hordeng, mmm, kan baru mau oh, dipakai lah iya, gitu ya. Jahit-jahit hordeng, kemudian ada beberapa orang tenaga kerja di situ, mhm, karyawan. Saya bilang, "Saya mau ketemu yang namanya Pak Pak Dros," gitu Dros, ya. "Oh, Pater Dros." Saya tambah bingung lagi, mhm. kemarin Romo, sekarang Pater. Apa istilahnya gitu kan. Nah, beliau turun, Heeh, gitu kan, turun, mhm, pas pintu masuk rektorat rektorat tuh kan tangga turun iya dari iya, atas. "Kok bule?" heeh Gitu ya, "Kok bule? heeh Ini saya nyasar atau enggak? heeh, Bener nggak kemarin saya ditelepon kemari?" mhm. "Oh, ya sudah." Nah, terus, "Oh, kamu Irma?" Bu Irma, dia nggak pernah nyebut nama. Beliau selalu pakai Oh, ibu, Bu, semua mau muda mau oke, itu hebatnya beliau ya. iya, Kemudian, "Silakan ke ruangan situ." Saya masuk, ibu ngikutin, "Baik, Ibu besok tanggal 12 Juli, mhm, Ibu datang ke Menteng. mmm, Datang ke Menteng, dampingin anak-anak untuk P4, oh, MAPRAS, Percasis, zaman Mbak Ira iya iya Percasis." iya Menteng Raya 64 di Kanisius. Bingung lagi saya. iya, Taunya kan PP Muhammadiyah karena saya dulu ikip Muhammadiyah. Oh, mmm, saya nggak menanya, sebelahnya ya, Bu, ya kantornya sebelahnya. ya? Ya ya ya. Kalau nanya kan berarti, ketahuan kebodohan saya gitu loh. Berarti saya kurang informasi Iya gitu iya kan. iya, Zaman dulu kan belum ada heeh, internet. iya Oh, saya mau betul, browsing di mana gitu heeh kan, heeh, mau tanya sama siapa. heeh Datanglah saya ke sana, kaget lagi. heeh Ini bener-bener shock terapi yang kedua. heeh, Sampai di Menteng semua laki-laki. SMP, SMA kan, mhm. Bu pakai Irma nggak gondrong. tahu Kanisius itu sekolah Tahu, laki-laki? nggak Oh, tahu. oke oke, Bener sama sekali nggak punya imajinasi ke sana. heeh, Nah, saya masuk ke ruang guru, saya cari ruang guru, bla bla. Yang lainnya tentu punya sahabat, temen dong. iya, Karena kan rata-rata dari Sanata Dharma, IKIP iya Sanata Dharma. iya, Mereka juga punya itu antara teman-teman sekampus yang mhm bawa Romo dan lain sebagainya gitu kan. mhm, Saya betul. sendiri. Ya sudah, "Permisi saya mau tanya bla 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 bla." "Oh iya silakan Bu, gini-gini, nanti paternya datang," gitu kan, udah. "Kamu di sini dulu ya." Saya belum dinyatakan diterima atau tidak sebagai guru, Iya, tapi saya disuruh disuruh dampingin, dampingin MAPRAS? MAPRAS. Mhm. Nah, di situ nggak ada kepikiran saya itu, "Oh saya diterima, oh saya ditolak," nggak ada. Tapi itu bagian dari tes jangan-jangan, Bu? Saya nggak punya gambaran begitu. Ibu nggak Eee, punya gambaran ke sana. heeh. Ya sudah Gimana jalanin aja. di-handling Bu Irma handling anak-anak waktu itu? Mungkin ya? Itu sekitar 400 berapa ya, 250 lebih anak, laki semua Mbak. Iya. Gitu kan, di lapangan, Heeh saya nggak punya yang mana ruang guru, nih tas saya mau taruh di mana, heeh, gimana, itu saya nggak tahu sama sekali mhm. dan waktu itu ada 3 guru yang daftar, guru bahasa Indonesia, ada Mmm, 3 oke. gitu ya. Mungkin lebih berkompeten mereka ya, saya belum lulus Mbak, belum punya ijazah gitu loh. Tapi Romodos nggak salah pilih kayaknya ya? Saya nggak ngerti imajinasi beliau, intuisi Mahasiswa beliau itu padahal mahasiswa tahun akhir gitu ya, tahun tinggal akhir. nunggu skripsi, Iya, di iya. situ keterangannya sedang sidang akan sidang, Akan sidang, gitu oke, kan, heeh Oktober heeh. kalau nggak salah, apa Februari lah. Mmm, Februari tahun depannya loh Mbak, 88 88, baru heeh. ujian skripsi.
Iya Usia iya saya iya. baru 23 tahun waktu Heeh. itu. Bu Irma kenapa sih mau jadi guru? Itu dulu kita dari awal. Apa? Saya Saya pertama menganggap jadi guru itu sebuah panggilan. sebetulnya Sama kayak orang jadi tentara. Oh mhm saya ya mhm pikirannya Bu ya. mhm. Jadi guru itu sama panggilan jiwa sama kayak orang mau jadi tentara atau mau jadi biarawan gitu. Kenapa Bu Irma Pertama, mau jadi guru? saya orang Sumatera, di Oke. keluarga besar tuh kakek saya itu istilahnya jadi, motor ya, Mhm. benteng gitu. Mhm. Di keluarga belum ada yang guru. Oh justru Bapak nggak saya ada? nggak ada. Bapak Oke. saya itu 10 bersaudara, Mhm. laki semua, laki-laki semua iya, laki semua, satu Heeh. perempuan, 11. 11. Nah, belum ada yang guru. Nah, Heeh. saya nggak tahu, kakek saya pokoknya semua apa kata kakek itu sabda istilahnya ya. Mmm. Kata kakek saya, "Kamu jadi guru." Waktu itu saya pengen jadi lawyer, Oh gitu. saya pengen melayani, Mmm. saya pengen bela gitu loh. Mhm. Oh, kenapa sih kan perempuan pada saat itu jarang ya lawyer. Mhm mhm. Banyak skandal, macam-macam tentang Iya. perempuan. Di Oh. situ panggilan. Iya iya Tapi iya. karena kakek saya minta saya harus jadi guru, mau nggak mau, Nurut aja Bu nurut Irma. aja. Oke. Maka dulu ketika sekolah saya 2 Mbak. Pagi saya, SPG, Heeh. siang saya SMA 26, lewat sini. Oh. Jadi saya sampai sore, rumah saya udah di Depok. Pagi sampai jam 12 saya di SPG 3 Tanjung Barat. Siang Heeh. saya di sini SMA 26. Oh gitu. Saya tidak punya ijazah SMA 26 karena ketika kelas 3 Heeh. dua-dua masuk pagi. Bapak Oh. saya bilang, "Kalau kamu mau SMA, Abang nggak akan biayain." Padahal saya di SPG itu saya dapat beasiswa dari kelas 2. Nggak bayar Mmm. dong, saya Iya bayar sendiri. iya. Tapi karena waktunya itu yang nggak bisa Sama. matching, Oke, ya harus udah pilih harusnya saya salah harus satu. milih. Iya iya Nah, iya. dah kalau udah nurutin SPG, saya ngambil TK, karena setengah hati kan jadi guru waktu Heeh. itu ya, Heeh. setengah hati, saya ngambil TK. Itu kan jauh banget dari apa, interpretasi saya, Iya iya. mau apa gitu kan. Mhm. Nah, "Abah, kalau aku udah ngambil SPG, berarti saya boleh kuliah dong?" Abah ini ayah apa kakek? Bapak, heeh, Oh kan orang bapak. Sumatera manggil abah gitu Iya. ya. Heeh. "Saya boleh dong kuliah?" "Boleh, tapi kamu harus diikip." Kebentur lagi kan, Mbak. Saya nggak boleh tuh waktu itu ikut apa, Sipil Maru apa segala macam nggak boleh. Mhm. IKIP, saya mendaftar di IKIP Muhammadiyah itu gelombang terakhir, Mhm. hari terakhir penutupan Mmm. tes. Mhm. Karena waktu itu IKIP Muhammadiyah merupakan bagian dari IKIP Romangun. Nggak Oh. ada lagi adanya Atma. Atma itu tapi fakultas pendidikan yang ada. Iya, Nggak ada IKIP-nya tapi fakultas pendidikan. fakultas pendidikan. Nah, Iya. daftarlah hari terakhir. Berharap Mhm. dong saya nggak diterima. Bukan saya berharap diterima, saya Mhm. berharap nggak diterima. Supaya saya boleh ngambil Iya. di FH gitu loh. Iya iya iya. Ternyata saya diterima. Diterima. 2 Oke. fakultas, Heeh. Inggris dan Indonesia. Inggris Oh. Indonesia. Malam Inggris, pagi bahasa Indonesia. Tapi Oke. bapak saya kan orangnya kolot sekali. Mhm. Anak perempuan nggak boleh di atas maghrib pulang. Ya udah, harusnya kuliah pagi. Dari rumah jam 5 pulang sampai rumah jam 4. Itu pun beliau masih kadang jemput kalau saya kuliah malam. Oh gitu. Bapak, ya udah. Nah, itu semua itu apa ya, Tuhan tuh baik banget sama ibu gitu loh. Mhm mhm. Baik banget, semua dilancarkan. Iya iya Betapa iya. saya nggak bersyukur kalau Dibukain pintu wah aja semua, semua. semua Mhm. kayak dibukain ya Iya. ini mungkin salah satu dari doa orang tua ya. Iya iya iya. Saya nggak suka akhirnya saya mencintai kan. Mhm. Ya itu tadi 3 atau 4 guru yang melamar Mbak, Mhm. dan mereka semua sudah punya sertifikat guru loh, ijazah guru loh. Iya Saya iya. belum, tahu Heeh. diri dong saya. Iya. Satu lulusan IKIP Romangun, sudah pegawai negeri Mbak. 2 sadar, saya satu. Nah, saya belum tahu diterima atau enggak Mbak, Iya. di Gonzaga. Heeh. Selesai hampir 2 minggu bercasis Iya. dan acara macam-macam gitu ya Mhm. di Menteng. Terus waktu itu tanggal 26 deh ya, itu Mhm. saya juga nggak tahu hari gajian tuh Mbak. Hari gajian, Mhm. beliau bilang, Baru 2 minggu itu ya, Bu, "Baru ya? 2 minggu, Oke. memang gajian setiap tanggal 26 kan, Oh. sampai sekarang," gitu Iya loh iya. Mbak. "Besok, bulan depan Agustus tuh ya, Heeh. kamu ikut saya ke Pejaten lagi ya," Pejaten. gitu. "Ngapain Pater ikut?"
Saya udah bisa manggil Romo, udah tahu lah ya, Heeh, iya tanya iya, sana sini lah ya. heeh, Sampai sekarang saya juga masih proses belajar. Saya tanya sana sini dong, "Emang kenapa pater? Saya harus ke Pejaten," gitu kan. mhm, "Ya kamu ikut saya." "Ikut ke mana pater?" Gitu kan. mhm, "Kamu mau daftar sebagai apa?" "Sebagai guru." "Ya sudah ke sana." Saya belum tahu loh Mbak diterima atau enggak. mmm, Sampai itu belum tahu saya. Agustus hingga mhm, diberikan gaji, eee, gajinya waktu itu belum sistem, apa, banking ya, iya, masih manual gitu kan, di diamplopin, amplop gitu kan. iya Kok baru 2 minggu saya udah duit sih, termasuk besar loh Mbak, iya tiga iya iya. ratus sekian lah. Oh, Sama dengan mereka yang sarjana loh Mbak, mmm, Pak mhm Bambang mhm, Utomo, mhm, Pak Is yang barengan saya ya. mmm, Kalau mhm, guru kan masih Kanisius waktu itu ya iya Mbak ya. iya, Saya bertiga deh yang asli asli, Gonzaga ya Mbak heeh, istilahnya. Pri masih asli juga, gitu oh, Gonzaga. Saya bingung, kok sama gitu kan. heeh, Mereka cerita-cerita, "Wah udah gajian bla 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 bla," karena tenaga Pak Is sudah rumah tangga, Pak Bambang Utomo udah rumah tangga, mhm, Pak Pri sudah rumah tangga. mhm, Saya doang belum, masih 23 tahun kan saya iya, waktu itu. Nah saya nanya, "Partner artinya saya itu, ya udah kamu di sini, kamu ngajar di Gonzaga." oh, Nah, udah diterima berarti ya, diterima Bu, ya? berarti kan, Heeh, Agustus. Acara banyak tuh di CC. Saya dicemplungkan ke bagian kesiswaan. Kayaknya diplot gitu loh. Diplot khusus untuk nanganin anak-anak. mmm, Dari awal mhm, saya ketemu Romo Dros. mmm. Yang lain enggak Mbak Hera. Itu kayaknya trainingnya Romo Dros, untuk jadi guru harus bisa handling anak-anak, makanya langsung Dia nggak di penting guru tengah-tengah itu nilainya apa, cum laude, enggak. iya Yang iya, penting kamu bisa masuk nggak megang anak. betul Tuh. betul, iya iya iya, Itu yang heeh, ituan mereka, iya, almarhum tuh kayaknya, rubrik nilainya kayak gitulah, mhm mhm, indikatornya untuk jadi, oh saya jungkir balik Mbak, ngikutin Romo Dros tuh bener-bener saya harus berjuang. mmm, Dari nol. mhm mhm, Karena saya nggak buta kan apa-apa kan iya Mbak. iya Saya iya nggak punya pendidikan Ignatian, iya. saya nggak ngerti apapun. Maaf Bu, Irma tuh satu-satunya muslim nggak sih waktu zaman saya Pais, kenal? Oh Pak Is, ada iya 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 Pais, iya, heeh. iya Nah, iya iya, Pais kan, ada Romo siapalah yang ini istilahnya mhm kan, mhm mhm, karena memang mereka, beliau tuh NU kan, banyak iniannya lah istilahnya. mmm, Saya kan masih gitu, mhm murni gitu loh, Mbak. mhm Apa istilahnya, mhm, saya bersyukur sama bapak saya, sama kakek saya, walaupun di keluarga itu banyak yang mempertanyakan, Mbak, "Nanti anakmu oh, nanti dikatolisasi dan sebagainya." Bapak saya memang bilang gini, "Wasiatku hanya satu, heeh, imanmu, mmm, jangan kau jual." iya, Udah cuma itu doang. mhm Nah, saya bersyukur Mbak Hera, mhm, di situ itu Romo tidak pernah sama sekali mengajak, menghimbau. Jadi salah teman-teman kalau ada orang yang takut ya memasukkan anak-anaknya ke sekolah Katolik. Itu salah besar. Sayalah saksi hidupnya. mhm Hidup saya 3/4 mhm, umur saya habis di lingkungan iya Katolik. iya, Saya melayani, saya mhm mengabdi, mhm, tapi tidak mengimani ya iya istilahnya. iya. Dan di situ saya nggak pernah diajak. Saya selalu diberi kesempatan loh Mbak Hera. Bahkan saya pun yang Kristen juga nggak terus, apa, ada pelajaran lain, kita nggak ikut pelajaran Etika, Katolik, kita iya ada ikut etika, pelajaran etika, padahal saya betul, Kristen gitu. Jadi betul, memang tidak ada ajakan, waktu itu nggak ada, diajarkan pun tidak nggak ya ada, pelajaran Katolik. mhm. Iya, saya juga ngalamin. Jadi Ibu balik lagi, Ibu mhm, kenapa pilih pelajaran bahasa Indonesia? karena itu tadi pagi Mbak, Karena paginya ya, karena kalau sore ya pagi, bahasa sore Inggris. bahasa Inggris, karena saya nggak bisa bahasa Semuanya Inggris. kebetulan kalau gitu ya, Bu Iya, Irma ya? Heeh, saya nggak udah bisa bahasa ada Inggris jalannya Mbak, ya ikut aja, heeh, dibuka jalan masuk masuk betul. masuk gitu. Saya Oh, nggak bisa bahasa Inggris, heeh heeh, buta banget bahasa Inggris. mhm Saya ngambil bahasa Indonesia, saya mhm. belajar kan karena saya nggak bisa. Itu Mmm, prinsip saya loh, iya Mbak. iya iya, Makanya saya ngambil bahasa Inggris. heeh, Saya melihat ayah saya. mhm, Ayah saya itu nggak bisa bahasa Inggris, tapi dia otodidak. Dia mmm, pintar bahasa Inggris, mhm tanpa mhm, les. Di situ kan menjadi motivasi saya untuk untuk belajar. belajar, Ya ngapain sih mmm, ngambil bahasa Indonesia, iya, gitu kan? heeh, Pindah ke fakultas bahasa Inggris pagi nggak bisa, harus tes lagi, mmm, harus tes ulang tahun depan. Saya pikir mmm, ngapain sih?
kurang kerjaan, buang-buang waktu 1 tahun, atau Mhm saya mhm. nganggur 1 tahun gitu loh, Mbak. Nggak mau Mmm, saya. mhm, Saya, sarjana usia muda, karena mhm. saya masuk SD 5 tahun, istilahnya gitu loh, Mbak. Oh, Saya 5 tahun masuk SD-nya, jadi heeh, masih di bawah usia lah. Tapi mhm, saya nggak mau rugi, mhm, harus ngulang, tes lagi bahasa Inggris pagi, mhm, berarti kan kemarin sia-sia dong, mhm, kasihan bapak saya. Saya kan iya, bukan termasuk keluarga yang secara ekonomi cukup, Mbak. Adik saya 5 orang, mhm. bapak saya ngambil lagi anak angkat gitu Oh, kan. Jadi 7 orang yang dibiayain bapak, ibu-ibu rumah tangga, heeh heeh pegawai negeri, heeh. gitu ya, Mbak, ya. Dia harus tahu diri dong. Iya Adik saya iya. semua laki. Oh, Saya dikuliahin aja udah bersyukur. iya Di iya keluarga iya. bapak masih Mhm ini banget gitu loh. mhm Dan itu masih kuat sekali saat mhm itu gitu loh, Mbak. mhm Ya udah, akhirnya saya ambil bahasa Indonesia mhm. karena dia yang menerima, Mmm, yang lainnya sore. mhm mhm Matematik mhm. sore, Iya, bahasa Inggris sore, heeh gitu, Mbak. heeh, Manajemen sore, hukum juga ada tapi mhm. sore. Bapak nggak mau, karena rumah saya di Depok, Mbak. Iya, heeh. Sampai rumah jam berapa? Jam 10. Aku nggak bisa jemput, gitu bapak saya Mmm, bilang. mhm Ya sudah, kebetulan, mhm. gitu loh, Mbak. Ibu guru muda, lajang, nyebur ke sekolah laki semua. Betul Pengalamannya betul. gimana tuh? Itu Bu Irma sekuat itu loh kalau saya bilang. nah jadi, teman-teman, Mbak Hera, ini satu mukjizat yang Allah juga berikan saya, Mhm. ya, istilahnya. Kenapa saya punya pertahanan seperti itu ya? Iya, Saya nggak tahu ini heeh berkat, sangat berkat. heeh, Tahun pertama mungkin Mbak Hera ngerasakan, mhm. tahun pertama sampai tahun ke-10 lah, guru yang bisa ngajar di Gonzaga, yang nguji itu murid kan ya, Mbak? Bukan kepala sekolah ya, Iya, Mbak? ada guru yang keluar juga ya, Banyak, bukan dibanding ada, banyak. gara-gara dikerjain, aduh. Betul, banyak sekali. Saya punya prinsip Mhm karena saya bilang saya orang Sumatera, mhm pantang saya nyerah. Kalau Romodros nerima saya, mhm masa saya harus keluar karena anak? mhm. Gitu loh, Mbak. Iya, Prinsip saya, kamu mau di dalam silakan, Mbak Ira mungkin pernah dengar kata itu heeh. ya. Silakan, kalau enggak kamu tahu kan jalan keluar lewat mana? Itu yang selalu saya ucapkan. Mmm, Disitulah kalimat pertahanan saya. iya iya iya, Itu kalimat pertahanan saya. mhm. Nantang saya orang, ibu dulu pernah nangis? Oh enggak pernah. Buat saya nangis itu cukup orang tua saya yang tahu. Dan kalau teman-teman yang memang saya bentuk berat gitu ya Mbak Mhm ya. mhm. Untuk anak Tapi murid, handling anak nggak pernah ya, Bu, ya? enggak pernah. Sampai Prinsip gimana-gimana? saya itu. Iya iya iya, Di poin ini heeh. sebetulnya saya ingin Itu dia kan terjawab ya satu-satu ya teman-teman, kenapa apa-apa kita larinya sama Bu Irma, karena Bu Irma itu teguh, dari muda loh. Bayangin lajang, belum lulus, ngajar sekolah laki semua. Bedanya usianya kan nggak jauh ya Bu ya sama Ibu berarti 5 kan? tahun 5 tahun kan 5 ngajar kayak Kakak tahun. aja, Iya, ya kayak kan? Kakak. Kakak biasa dikerjain sama adiknya Dulu badan kadang-kadang saya kan, kecil lagi. sampai Beratnya sekarang masih mungil. enggak, sekarang udah berisi Mbak Ira. Dulu berat saya itu tiga Heeh, puluh tujuh tahun, tiga tiga puluh puluh tujuh tujuh kilo. kilo, ya, Oh, kecil, kecil ya? Heeh. kecil, Iya tiga puluh gitu. tujuh kilo Iya gitu. karena Bu Irma tuh tas tempat kita datang gitu Bu Irma. Apa ya, Dari jadi awal. angkatan pertama bayangin ya, Mhm. di Kanisius itu kan gudangnya anak-anak pinter ya, Mbak. Iya. Secara kognitif loh, Mhm anak-anak pinter. mhm Sementara di Gonzaga, mhm gondrong, mhm mereka mencari jati diri, gitu kan. mhm. Saya harus kuat. Hebat hebat. Satu satu Heeh lagi heeh. tugas yang Mhm diberikan oleh Romo Dros mhm. ketika masih ada beliau adalah saya diminta Romo untuk stay di sekolah dari pukul 7 sampai pukul 17.45 sejak Romo Dros. Padahal anak-anak pulang sekolah jam Jam 12 saat itu. 12 saat itu, karena Sabtu masih masuk ya Bu Iya, ya waktu itu? jadi saya setelah selesai Heeh. mengajar, ibu di perpustakaan. Masih ingat? Iya. Ibu di perpustakaan Heeh, ngapain Bu? baru boleh dampingin anak-anak, Oh ngobrol. gitu. Maka di tempat ini ibu minta maaf banget pada teman-teman muda, anak-anak kolese yang mungkin pernah tersakiti oleh kata-kata ibu, pernah dicubit, dijewer telinganya, ya macam-macam. Ibu minta maaf. Karena apa? Ibu cuma punya sebuah gambaran gini loh. Heeh. Ini ya, Heeh. ibu cuma punya gambaran gini, Mbak. Ini sekolah bagus. Anaknya pinter-pinter. Mhm. Jadi kalau nggak jadi apa-apa, saya berdosa. Saya salah. Gitu ya Bu ya? Berarti ibu Mhm gagal didik. mhm.
Itu prinsip saya dari awal sampai sekarang. Gitu ya. Bahwa jadi guru nggak cuma ngajar, tapi Enggak, juga harus jadi orang tuanya, ya. Mbak Hera bisa mentransfer ilmu ke anak tanpa harus masuk IKIP kan? Itu prinsip saya. Mmm, Menjadi guru untuk mentransfer ilmu gampang, mhm, tapi menjadi pendidik enggak gampang. mhm, Kita harus masuk ke dalam anak. betul betul, Kita harus masuk, mhm, berani masuk ke dalam anak. mhm, Jadi saya istilahnya apa ya, di-training oleh Romo Dros 6 mhm, tahun loh Mbak, saya di atas tuh. Dari hamil anak mmm, pertama sampai kedua, gitu ya, di atas sendiri. Nah, tahun kedua ditemenin Mbak Yanti perpustakaan, Mbak Yanti. saya kemanapun ngikutin Iya, Romo Dros. Kalau beliau ada di Indonesia, heeh, nge-hunting buku, kan ke iya perpustakaan saya. iya, Saya daftarin perpustakaan ke oh, Jalan Merdeka Barat waktu itu. heeh Saya heeh yang daftarin Mbak, heeh, supaya punya mhm nomor mhm perpustakaan mhm sekolah gitu, saya mhm, daftarin. Waktu itu masih naik bus Mayasari Bakti, gitu. Saya daftarin. Jadi kalau misalnya 5:45 Romo dari mhm, ujung, di kamarnya udah suruh saya pulang. oh, Saya sendiri Mbak, turun saya pulang. mhm Nah, mhm. kenapa dibuka seperti itu? Itu hanya Bu Irma? Saya sendiri, Oh gitu. tidak ada guru lain yang nemenin. Oh, Bu Irma kan jadi projeknya Romo Dros ya? Iya, betul. Saya mau besarin anak ini gitu Iya, istilahnya ya, mau menjadikan tapi dia nggak pernah ngomong, sesuatu. tidak pernah, Oh, menarasikan nggak pernah, dengan oke. tindakan. Iya Begitu iya iya. juga dengan Bruder Budi, Mmm, nggak pernah ngomong. mhm mhm. Sampai tahun berapa ya, saya lupa waktu itu kami raker, beliau sebetulnya urutannya dari Romo Dros terus Romo Wisnu ya Mbak Romo Hera. Wisnu? Romo Wisnu ketika selesai bertugas di Gonzaga, beliau datengin saya, Heeh "Ir, kamu pondasinya Gonzaga." "Kok saya, Pater? heeh, Kan banyak guru lain." mhm. "Kamu nggak usah ngeyel." Itu kalimat yang sampai sekarang saya ingat. Terus Bruder Budi, "Ir, kamu, salibnya Gonzaga." Tambah bingung lagi, Mbak. Tapi bener loh, Mbak. Kebetulan Bruder Budi ini kan termasuk orang yang punya seksen ya istilahnya. Oh, Itu beliau minta saya untuk menjadi salibnya Gonzaga. Jadi bukan orang-orang Katolik, Mbak. Saya yang diminta. mmm, Banyak kejadian yang beliau kadang datang ke saya, ngomong, tapi tidak dengan bahasa lugas, ya, seperti Romo Dros. mhm, Saya nggak tahu loh dibentuk seperti Mbak Hera iya bilang, projeknya Romo Dros saya iya, nggak tahu, Mbak. mhm. Jalan aja ngalir. Macem-macem anak. Tanya Sukro saksi hidupnya, ya. Saya baru melahir. Saya waktu itu Pak Bambang Sulis nggak percaya loh. Saya perempuan yang cuti melahirkannya terpendek 2 minggu, Mbak. Astaga, kenapa? Ya karena nggak ada orang. Ya ampun. Jadi waktu itu bukan nggak ada orang, ada Mbak. Heeh, Ada guru pengganti saya, guru bahasa Indonesia. Kalau Pak Mas Sukro itu bilang, Mas Vano, Mas Sukro, Pak Aser. Mereka gantikan saya orang Batak loh Mbak, istilahnya ya. Itu selalu dikerjain oleh anak-anak. 2 minggu, mhm. Romo terus ke rumah. Oh, Saya masih pakai angkin Mbak, zaman iya, dulu kan. 2 minggu. Saya datang ke sekolah. Jadi saya salah satu guru Heeh, yang rumahnya tidak boleh jauh dari sekolah. mmm, Supaya kalau saya pulang sore deket, kapanpun beliau butuh, saya mhm, bisa cepet gitu. mmm. Dan itu banyak peristiwa yang saya alami dengan rumah deket saya itu Mbak. Misalnya, ceritain Bu, 1 aja. Misalnya Misalkan gimana? 1 Mmm, aja. dari masalah narkoba, dari Oh masalah pencurian, oh, dari, masalah tawuran, kan saya cepet suksesnya. Dari yang angkatan berapa ya, 9 ya, atau 10, heeh, yang meninggal di pangkuan saya, waktu itu kan saya nggak bertugas, Mbak, bukan bukan jadwal saya yang jaga. Zaman Mbak Hera, mungkin Mbak Hera tahu ya, guru kan nggak boleh pakai, apa, celana panjang ya, Mbak, harus pakai rok kan. pakai rok. Kalau saya mau tugas sampai sore baru saya pakai celana panjang atau kulot. Mmm, Saat itu saya pakai rok, Mbak. Ibu pakai rok, tiba-tiba Bruder Budi datang ke ruang guru. Itu saya banyak belajar loh, Mbak.
Romo Dros, Romo Wisnu, Bruder Budi. Setiap beliau butuh guru, ya, Mhm. dia nggak pernah by phone. Selalu datang mencari. Jadi bukan big boss. Oh, Itu saya belajar, Mbak. datang ya, dijemput Datang. ya? Ir, kamu nanti jaga. Dar, kan bukan saya. Hari ini jadwal saya mau nganter anak saya les bahasa Inggris. Mhm. Dari pulang ngaji terus les, kuliah di Petogokan situ loh Mbak. Dan saya kan masih kelas 5 atau kelas 6 ya, jadi harus Mmm, diantar gitu Mbak. mhm, Belum zaman Gojek tuh waktu itu. iya. Kamu jaga, nanti kamu tahu apa yang akan terjadi. Udah jalan, keluar, ruang guru. Saya sambil tuh dong Mbak. "Nah, gimana? Zaman itu kan belum punya HP Mbak. Iya iya. Gimana ngubungin suami? Suami kerja di Cawang kan guru juga. Mhm. Mbak, kamu telepon. Telepon lah gini. Ya nggak bisa lah, Ma, kata suami saya. Kan aku Iya. hari ini ada rapat nih. Ah, terus gimana? Titipin lah tuh anak sama orang tua murid lainnya, Mbak. Oh. Dikalahkan. Iya 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 iya. Nah, benar itu ada kejadian. Mmm, Itu nggak lama loh setelah Rob Bruder ketemu saya ngomong. mmm, Itu yang kejadian gitu meninggal di ya. pangkuan saya, Mbak. Aduh. Itu Heeh. NC ya, Sri Kurniasih, perempuan. Nah, jadi kata beliau, saya itu sebetulnya ngerti gitu. Cuma Mhm. kamu nggak pernah ngasah. Buat apa ngasah saya bilang. Hal-hal mistis kayak Iya gitu iya ya iya Mbak. iya. Itu kan banyak kejadian juga kan. Mhm. Di perpustakaan orang juga heran loh Mbak. Kok Mhm. berani Bu Irma di perpus gitu kan. Mhm. Jadi kenapa saya sampai sore di perpustakaan? Mhm. Romo ingin menciptakan home sweet home. Anak-anak yang tidak tercover oleh orang tuanya, Oh. Gonzaga lah rumahnya. Ada orang buat curhat, gitu loh Mbak. Iya iya iya. Jadi bukan saya nunggu orang Mmm, pinjem buku, enggak. oke. Saya dengerin anak-anak Mbak Ira ada apa, ngobrol gitu loh. Nggak gangguin Oh, saya, sampai iya. 5 jam ya, Bu, ya? Iya, Sampai jam 5 sampai sore. jam 6 mau maghrib saya baru pulang. Bayangin loh Mbak Oh. Ira. Cuma Mhm Jumat mhm. sampai jam 4, Mmm. Jumat. Jadi kalau misalnya Mhm. datang perusahaan digangguin pasti dong Mbak. Nah Mhm saya belum mhm. nikah kan waktu itu. Iya. Pasti dong selisih Heeh umur 5 tahun. heeh. Namanya manusia, Bu. Pernah nggak Bu Irma merasakan, eee, "Aku mau cari kerjaan lain aja." Waktu Mhm, usianya mungkin masih 30, 40 tahun, nggak pernah. lelah ngurusin anak orang dengan beban dari sekolah yang Banyak, cukup banyak banyak. juga, mau pekerjaan Alhamdulillah lain? alhamdulillah nggak pernah. Nggak pernah? Nggak pernah terbersit. Kalau mencoba mengajar tempat lain, iya. Kenapa saya mengajar tempat lain? Saya cuma pingin, apa ya, membandingkan. Kalau Mmm. saya mengajar Mbak Hera materi kelas 1, 2, 3 segini, Mhm. cukup nggak Mbak Hera pakai sampai kuliah? Itu nawaitu saya pertama niat saya. Mmm. Maka kebetulan ada Pak Yohanes ngajak saya di FKUI. UKI, Oh, Cawang, Uki. iya. Heeh. Saya ngajar dari tahun 98 sampai 2008, 10 10 tahun, tahun? iya. Nah, di situ Mbak, saya bukan cari duit, saya Cari cuma pengen pengalaman, tahu, pengen tahu. saya ngajar cukup nggak gitu loh. Iya 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 iya. Jadi materi dari kurikulum pemerintah misalnya ngasih dari A sampai Z, nggak sampai Z ya Mbak, A sampai K. Mhm. Gimana di kolese ini supaya bisa sampai Z gitu kan? Berarti harus punya plusnya ya Mbak. Iya. Nah, ini yang saya kasih sampai di sini ini cukup nggak gitu loh Mbak. Di kuliah nanti Mbak Hera bahasa Indonesia dapat apa sih? Mhm. Bisa nggak Bisa nggak? ngerjain? Iya. Terus yang mana yang saya harus pertajam? Iya iya. Itu doang Mbak. Mmm. Tahun ke-10 karena tidak sedikit, teman-teman yang nggak suka, saya tidak pernah bolos. Saya nggak pernah Itu ninggalin. waktunya gimana, Bu, Nah, yang di UKI itu? alhamdulillah tuh yang tadi Mbak Era bilang, saya apapun dipermudah oleh Allah, ya. Jadi saya itu Mbak, nggak ninggalin jam ngajar, enggak. Iya iya, pasti. Bu Irma kan Di ada situ terus. penuh Heeh. di situ penuh ya Mbak, di UKI Heeh itu penuh loh Mbak. Eh, heeh. iya, saya megang semester 3 dan 5. Cukup Oh. padat kan loh Mbak. Iya Nah, iya. itu 3 dan 5. 5 itu bimbingan lagi, termasuk saya mengawali bimbingan skripsi. Mhm. Saya masih Mmm. muda waktu itu kan Mhm. istilahnya. Nah, di situ ternyata
anak-anak yang dari multi SMA, banyak SMA, Ya. lemah banget gitu loh bahasanya. Bikin kalimat paragraf aja nggak bisa, ini nggak bisa. Oh berarti besok saya ngajar, makanya saya ngajar kenceng kan. Saya nggak mau tahu, saya lebih bangga anak dapat 5, tapi mereka dapat daripada dapat 100, tapi nggak ngerti Nggak apa-apa. ada apa-apa. Itu saya bertahan sampai sekarang, Mbak. Mhm. Mmm, Kalau nilai, Mbak Hera mau berapa? 100 bisa, tapi ngerti nggak? Gitu loh. ya Prinsip ya saya itu, ya, Mbak. heeh, Jadi kalau saya jenuh nggak? Enggak. Jenuh pasti dong, mhm. ya, Ya ada masanya. ya, Tapi untuk niat saya pindah meninggalkan ngajar atau profesi, iya heeh, meninggalkan atau alih profesi iya, gitu, tidak pernah. nggak pernah ya. Nah, kalau saya pernah 2 kaki iya. Karena banyak mulut teman-teman yang nggak suka, Mhm. seolah-olah kok Bu Irma seperti anak emas gitu. Karena ada alumni yang bilang, belum lama deh ketemu waktu itu daftarin anaknya. Ini nih buntutnya Romodros. Karena Romodros mana biasanya saya dipanggil suruh ikut Suruh gitu. ikut. Itu hadiahnya bukan apapun loh Mbak. Hadiahnya apa? Saya dibeliin coklat, saya dibeliin buku. Romo saya pergi kemanapun. Dibeliin coklat Bu Irma? Silver Queen. Oh Karena beliau kan senangnya Silver Queen. oh Almarhum. gitu. Iya. Mhm Nah, mhm. eh, akhirnya tahun ke-10 Mhm. saya dipanggil kepala sekolah. Saya suruh milih Oh gitu. mau di mana. Sana udah 10 tahun loh. Dosen saya Mbak. Iya iya iya. Sini kalau SMA loh Mbak. Mhm. Tapi karena saya sudah dibentuk oleh Romo, rasanya apa ya? Seperti habis manis sepah dibuang dong Mbak. Iya Iya kan? iya. Ya saya Mhm. milih Gonzaga Romo. Ya sudah, Mmm. kalau kamu memang masih mau di sini, kamu harus mau ninggalkan UKI. Oh gitu. Iya, Pernah ternyata Bu Irma pernah. ya ngajar ya? Eh, Oke an oke. apa mahasiswanya juga pernah anak Gonzaga, Mbak. Iya iya, Karena ibu di pastinya. FK, di kedokteran. Mmm, Ada pengalaman ibu pulang nih jalan. Jadi kalau Mbak Era bilang gimana ngatur waktunya? Kebetulan ibu di sana dikasih jadwal, Mbak, yang mhm. kuliahnya jam 3 sampai jam 5. Oh, cocok ya Bu, Ah, udah beres suami di kan di sini Cawang, jadi mhm, pulang langsung nyamperin ke suami. Pulang bareng pulang naik motor gitu, bareng. Mbak. Iya 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 iya. Nah, pernah pengalaman ibu diikutin anak Gonzaga bawa mobil, Mbak, hampir ditabrak, kurang ajarnya kan ya, Mbak. Nggak tahu itu anak sendiri, alumni, Mhm, dia di fakultas kedokteran juga. Ibu mmm, lupa namanya gitu kan ya, kalau udah mhm. ya Mbak Hera anak SMA terus masuk kuliah kan beda lagi perwajahannya ya, Mbak, Iya ya. iya Lebih iya bersih, iya. lebih cantik, lebih apa kan. Ini ngapain sih nih anak kok ngikutin terus? Ini mobil nggak sopan banget, udah ibu sambil ngedumel sambil jalan aja kan Heeh ke mikrolet 4 gitu. heeh. Nggak diklakson, nggak apa Mbak, nggak buka Heeh, kacanya, enggak Mbak. mmm. Itu sering Mbak, bayangin sering Mbak. Mmm, Terus sekali waktu karena ibu udah pernah itu, ibu bilang, "Maunya apa?" Saya bilang gitu kan. Ibu akhirnya berhenti tengah-tengah, mhm "Kalian mau apa? Kamu mau apa?" Gitu. mhm. Baru buka dipeluknya ibu Mbak. Ibu Mmm, nangis tuh Mbak. mhm "Ibu mhm. ngapain di sini?" Mhm Katanya. mhm. "Ibu, aku dengar Bu ada dari koas-koas itu yang ngajar bahasa Indonesia itu Bu Irma. Saya pikir bukan Bu Irma Gonzaga, guru saya." Iya, Itu nggak kepikir ya? sama sekali. Heeh, Jadi guru itu SMA peralihan ngajar di saya Mbak. mhm mhm. Di tempat lain saya belum pernah. Mhm Jadi mhm. saya emang nggak bisa Mbak. Ya ya Apa ya. ya, udah cinta mati lah istilahnya. Oke teman-teman Gitu. kita stop dulu ya, lagi Oke. ada azan ya. Oke teman-teman kita balik lagi ya. Sekarang pertanyaannya teknis Bu. Bahasa Indonesia itu kan bahasa sehari-hari ya, gitu. Beda sama bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya gitu. Gimana Ibu caranya, membuat anak-anak itu minat untuk belajar bahasa Indonesia, mendalami bahasanya sendiri? Yang pertama, saya harus menjadi contoh buat anak-anak. Iya iya. Contohnya lewat apa? Disiplin. Mmm, Mbak Hera merasakan ya, saya tidak akan nerima kalau tugas telat. mmm. Supaya apa? Saya harus tahu diri. Bahasa Indonesia itu eh, dianggap oleh anak-anak itu pelajaran yang mudah. Padahal Dipakai enggak. kok tiap hari. Iya, itu dia, Bu. Nah ya, Heeh. tapi ketika
Saya meminta anak-anak membaca satu paragraf aja, nggak usah banyak-banyak deh, satu paragraf aja. Ada yang kecepatan, ada yang nggak tanpa titik koma, langsung aja kayak kereta Mmm, ekspres. mhm mhm. Dari situlah saya mencontohkan kepada anak, "Nih loh bahasa Indonesia, tidak sesimpel yang kamu pikirkan." Ya, Mungkin karena ekspektasi saya tinggi terhadap anak-anak. Saya terlalu, mhm apa ya, itu tadi yang saya bilang, saya minta maaf. Saya terlalu tinggi berimajinasi, saya mhm. ngajar anak harus jadi apa, itu indikatornya, Mbak. Mmm. Indikator saya, Anda sebagai murid saya harus melebihi saya. Ya ya ya. Minimal Oke. kamu bisa nulis dulu deh. Mhm. Mmm, Romodros minta 4 aspek berbahasa kalau mau menjadi anak kolese. Berbicara, oke. menulis, Ah hah. mendengarkan, sekarang simakan. Nah, Silakan. 4 aspek ini kan nggak gampang, Mbak. Sekarang saya tanya, ini zamannya computerized Mhm istilahnya ya, mhm. berapa tahan orang mendengarkan omongan orang lain? Maksimal setengah jam? Oh, udah tinggi sekali itu. Oh ya? Ya. Oh. Yang kedua, setelah ada media sosial macam-macam kayak begini ya, Iya, berapa banyak sih anak mau baca? hampir enggak Hampir enggak. hampir enggak, Bu, betul. Bagaimana mau menulis? Iya iya iya. Ya, kalau dulu zamannya Mbak Hera, Iya kan belum ada media, iya cuma TV, TVRI, ya Mbak ya. iya. Makanya saya Romodros itu minta ke saya buat sebuah tugas per mid semester buat ringkasan pembinaan bahasa Indonesia di TVRI. Itu Mmm. poin sendiri. Omong. Mhm. Kenapa saya selalu pelit nilai? Supaya anak mau belajar. Kalau Iya saya iya iya. ngasih Mbak Hera 100, besok Mhm Mbak Hera mau belajar lagi nggak? mhm, enggak ya? Kan bahasa Heeh. Indonesia, Iya. udah dapat 100, Betul betul. iya kan? Iya betul, Bu. Kalau saya Mhm ngasih Mbak Hera 40, mhm. 50, marah dong. Orang Iya. tuanya juga seperti Arlen. "Mami masih ingat Bu Irma nggak?" Saya ingat banget tuh Arlen. Heeh. "Enggak." Karena Arlen waktu itu kan dia ketua kelas, suka rame, suka ninggalin, forum, bikin forum segala macam gitu ya. Mhm Bukan dia nggak pintar, oh dia pintar. mhm. Angkatan pertama putri Gonzaga itu luar biasa, 2 jempol. Tidak ada anak yang kurang, semua anak pinter. Itu hebatnya Gonzaga. Mhm. Bukan saya memuji tanpa alasan ya, fakta gitu ya. Jadi kenapa saya kasih, nilai pelit? Saya bukan pelit. Jadi saya tuh ngoreksinya bener-bener enggak. 150 lembar murid, ya itu saya nilai, saya koreksi per kalimat, per kata. "Benar nggak kamu pakai ini? Kenapa nggak pakai titik?" Jadi kan nilainya jelek. Mmm. Kalau saya Iya baca iya iya. skimming, selintas, Selintas. "Oh, Mbak Hera ngerjain satu halaman penuh, kasihan ah kasih 90." Besok akan dari Mbak Hera akan cerita ke teman-teman lain, "Udah lu besok ngerjainnya sampai sini." Pasti dia dapat 90. Saya nggak mau, Mbak. Ketika Mbak Hera besok kuliah, kan ada makalah, ada presentasi. Iya. Terus Mbak Hera nggak dapat apa-apa. Apa yang Mmm Mbak Hera mau buat? mmm. Sia-sia dong di SMA. Iya iya. Satu pengalaman. Namanya Indra Siswadi. Saya lupa angkatan berapa, 5 atau 6. Dia anak pinter, Mbak. Dia anak pinter. Hampir tahun kelima atau keenam ya, dia belum lulus. Cuma satu mata kuliah yang dia belum selesai. Mhm. Dia masih dapat nilai D. Kenapa? Tulisannya nggak bisa kebaca. Dari sekolah. Oh. Datang dia kebetulan seminaris, kemudian dia keluar gitu ya. Heeh. Dia datang ke sekolah nemuin saya. Ketemulah ibu di satpam. "Bra, traktir dong, Bra. Kan udah selesai." "Apaan, Bu?" Gitulah, bla 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 bla. "Sini deh, Bu." "Kenapa sih?" "Bu, doa Ibu makbul ya?" Hah, kaget saya kan. Mhm. "Ibu sih doain saya jelek." "Apa nih Bu doain kamu jelek?" "Saya satu mata kuliah belum lulus, Bu." "Kenapa?" Karena, dosen bilang tulisan saya nggak bisa Nggak bisa kebaca. dibaca. Bayangin loh, Mbak. Oh. Saya tuh anak itu juara umum, Mbak. Mmm. Kalau pulang sekolah ngajarin teman-temannya di kelas, aktor, Oh. NIM-nya tertinggi. Ya ya ya. Jadi karena itu, dari situ itu jadi itu yang membuat saya naik naik naik, tapi sekarang Mhm. saya turun melandai, Mbak.
jauh banget dari yang dulu zamannya Mbak Hera. Jadi saya pengen anak itu melebihi saya. Iya iya. Minimal kamu bisa bicaralah. Iya iya. Kalau emang nggak bisa nulis, Mhm. bicaralah. Karena bicara itu adalah karakter orang, dia pintar atau kurang pintar kan dari bicara. Cara kita berbicara. Mhm Orang mhm. lain ngerti nggak? Iya, Dapat nggak betul. ilmunya dari Heeh omongan Mbak Hera? heeh. Ada nggak Ngerti sesuatu yang nggak? berkesan? Mhm. Kalau enggak, Mhm. berarti Anda belum bisa bicara, gitu loh. Baru ngomong. Mhm. Sepenting itu kan bahasa Iya, Indonesia jadinya ya, Bu, ya? karena merasa Heeh. orang-orang itu, "Oh, bahasa Indonesia gue tiap hari pakai, Nah, kok iya itu, ngapain Bu, gue biasanya pelajari?" gitu. Dari situlah Ibu makanya memperketat. Tapi tanpa, usaha Ibu ya, tanpa kerja Mhm keras Ibu. Ibu mhm. harus selalu punya planning, kalau ulangan maksimal 10 hari udah harus balik dan harus bahas. Maksimal kerja. Mmm. Sekian puluh lembar loh, Mbak, belum Iya, lagi betul. perbaikan lagi, ini lagi, dan Heeh. itu Ibu baca. Makanya anak-anak tahu, kalau dapat saya, Mhm. itu ada lingkarannya, ini harus thread, tarik, ini harus ganti ini, gitu. Itu selalu saya lakukan. Pengalaman yang kedua ketika saya bawa anak-anak study tour, saya ketemu alumnus di situ, di ITB, Mhm. kemudian dia cerita, ada beberapa anak yang tidak, SMA-nya tidak di Kolese, itu sampai les bahasa Indonesia. Karena berapa kali nggak lulus. "Bu, makasih ya, Bu." Mmm. Rian kalau nggak salah anaknya Mhm waktu mhm. itu, namanya Susah Rian. memang kan Nah, bahasa Indonesia. ya kan sekarang Mbak ya, Ada anak awalan, ada akhiran, ada tapi heeh. saya tidak pernah Mbak, mengajarkan secara spesifikasi tentang apa itu imbuhan. Mhm Mbak ingat kan? mhm. Apa itu nggak pernah. Saya selalu menyiapkan artikel kan Mbak, Ya. silakan kamu analisis. Mmm. Saya memanfaatkan kelemahan Anda. Kelemahannya apa? Malas baca kan? Males baca. Jadi saya paksa anak untuk Oh baca, gitu ya, Bu, ya? itu Iya iya alasannya. iya. Mhm. Saya juga nggak gampang loh Mbak nyari artikel. Saya baca dan saya analisis per kalimat. Ini nyambung nggak ya jadi kalimat sederhana? Ini nyambung nggak ya? Kok ini nggak ada titiknya? Kok ini, oh ini ada kata baru ya? Itu kalau saya mencari kalimat. Nyari artikel seperti itu Mbak. Dan Mmm. itu bukan butuh waktu yang 1 2 hari. Karena saya harus analisis dulu kalimatnya. Iya iya iya. Nyimak. Mhm. Ketika saya mendengarkan, kamu ngerti nggak? Ibu kan kadang-kadang papan tulis penuh ya, Mbak, Iya pakai inisial doang kan. Kalimat majemuk KM gini-gini. Itu iya tujuannya iya. apa? KM, KS gitu. Supaya kamu mau menyimak gitu loh. Kamu lihat, bener Mhm. nggak? Nggak Buru-buru, ngelamun jadinya. nggak ngelamun, Heeh, nggak dipikir kosong. lagi. Iya, Iya nggak iya iya. kosong kan? Oke oke, Bu. Menghindari juga apa? Kalian ngobrol, ngantuk. Kan Mmm. tidak semua anak cepat penangkapannya. Iya Kalau saya Irma, saya fokus aja susah. Kemudian ada teman, "Bir, pinjem bolpen dong." Kan udah pecah. iya. Gimana dia mau nyimak? Sampai ke situ saya dari dulu analisis saya seperti itu, Mbak. Mmm. Jadi saya ngajar, makanya tadi ketika Mbak Ira menanyakan, "Ada nggak Bu alih profesi?" Nggak ada niat sama sekali. Saya 37 tahun hidup saya untuk itu. Mmm. Banyak PR yang harus saya kerjakan Mmm. di kolase. Mmm. Sekarang kalau ngomongin murid, Bu, Ibu Mhm, udah mengalami mhm, beberapa generasi ya, mhm, kayak saya Gen X, mhm, ada Gen Y, mhm. lalu Gen Z, milenial, mhm. lalu, Gen Z ya Gen Z heeh sekarang, heeh. Itu kalau boleh membandingkan, apa Bu bedanya? Kalau sekarang kan sering disebut anak sekarang tuh generasi stroberi. iya, Luarnya bagus, dipencet pencet, dikit aja bonyok gitu, betul heeh. sekali. Gimana Ibu approach-nya dengan generasi yang Eee, berbeda-beda ini? ya ini salah satunya kita juga berlawanan dengan orang-orang muda ya tentunya ya, Mhm guru muda istilahnya, yang mau instan, yang mhm. mau proses. Saya mengibaratkan anak itu seperti klinik kecantikan. Ketika kita Mbak Hera datang ke klinik kecantikan, Mbak Hera mau ngapain? Mempercantik? Mempercantik. Mhm Sudah di-facial, mhm sudah botok macam-macam segala macam, mhm. selesai nggak? Mbak Hera bisa langsung glowing nggak? Belum. Belum. Ada tahapannya? Yes. Apa? Datang lagi ke klinik itu, Di rumah? di rumah dirawat lagi. Mhm. Heeh. Mbak Hera harus telaten nggak? Pakai krim Betul. pagi, Oh ya, krim malam, heeh, pasti dapat
itu ya, Betul nggak? heeh, Itulah obat-obatan. pendidikan, itulah Mmm, anak, Mbak. mhm, Jangan saya datang ke klinik kecantikan bayarnya 10 juta, mhm, sekian puluh juta. mhm. Apakah saya sampai saya facial, kemudian saya, macem-macemlah saya dipermak, Mhm. terus saya biarkan, Mbak, Oh, ya ya ya. saya biarkan. Mhm, harus Masih ada glowing? perawatan. Enggak dong. Enggak kan? Mhm, Berarti Mbak harus merawat lagi kan? mhm. Keluar pagi, Mbak harus pakai krim Iya, supaya nggak flek lagi. mhm. Mau tidur atau Pakai pergi krim dari lagi, mana-mana, heeh, ya, Mbak harus bersihin muka kan? mhm. Bukan pakai sabun, harus pakai sabun khusus kan? Iya, Malam mau tidur, nggak bisa sengantuk apapun, secapek apapun, Mbak bisa langsung tidur? mhm. Bisa nggak Mbak langsung Nggak tidur? bisa, Nggak nggak bisa, boleh. nggak Mhm, boleh, mhm, karena ada yang harus mhm, dibersihkan. mhm, Itulah anak Mbak, Mbak bayar mahal, mhm. tapi kalau di rumah nggak dapat apa-apa gimana Mbak? Itu konsep saya, analogi saya seperti itu. Iya 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 iya. Jadi generasi apapun, Heeh, itu konsepnya. Menyiasati seperti sekarang mungkin saya harus lebih telaten. Contoh, sejak zaman saya mendampingi, Mbak Yani, mhm, Fitri, wali mhm, kelas saya. mmm, Saya tahun kedua ada wali kelas, tahun ketiga nggak ada, tahun keempat ada lagi perwalian, Mbak. mhm. Saya selalu punya catatan, Mbak. Apapun saya melakukan perwalian saya punya. PU yang sering saya repotkan, Mbak. Saya selalu bikin buku. Oh, Yang pertama kali saya lakukan, ini beda generasi ya, Mbak. mhm, Pertama kali saya lakukan adalah, saya harus minta nah, karena rumah saya deket ya, Mbak, saya iya. datang dong ke sekolah. Misalnya tanggal 10 masuk, saya tanggal 5 udah ngerayu TU. "Mas, lihat dong, anak saya besok masuk, wali kelas ini nih. Boleh nggak saya lihat Oh, nilai akhir mereka?" heeh Saya heeh. catat, Mbak, saya buat peta konsep, Dipetain sama Bu Irma dipetain ya? iya, ini NEM-nya yang 80 sekian orang. Heeh, NEM terendah berapa orang. Itu udah heeh. saya, oh berarti yang ini saya tarik kemari untuk dipegang sama ini. Sampai terakhir 2 tahun lalu saya wali kelas seperti itu, Mbak. Saya Oh lakukan. gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya harus rajin menyapa anak-anak. Apapun, walaupun saya marah, kesal, saya marah Mhm, sama anak kalau apa, yang males, yang nyepelekan. Karena prinsip saya, yang di Gonzaga nggak ada anak bodoh, Mbak. Yang iya ada iya anak males. iya iya. Bayarnya belajar 4 jam. Sementara saya belajar Mhm, cuma 1 jam. mhm, Nggak mungkin dong nilai saya 90 kayak Mbak Hera. iya Mustahil kan, Mbak? iya, Itu konsep juga yang mhm, harus ya orang-orang muda tanamkan. mhm, Kolokium, saya nggak banyak pertanyaan, Mbak, kalau perwalian kolokium. Jadi saya masuk kelas misalnya ya, ketemu mhm, di jalan nih anak mhm, bermasalah gini, saya denger nih dari beberapa guru, "Bu Irma anaknya bla 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 bla." Dari tahun ke tahun tuh, saya mhm, selalu minta input. "Nanti Ibu ketemu ketemu Ibu ya nanti ya pulang sekolah." "Di mana Bu?" "Di lab fisika ya?" "Oke." Atau kalau lab fisika dipakai cari kelas kosong. iya, "Oh iya Bu, saya bawa buku Bu, saya tutup hordeng, kita berdua." mhm, Dah, Ibu nggak nanya Mbak, nggak macem-macem nanya. "Udah mau kamu ceritakan?" Sebandel apapun. "Kamu kan mmm, mikir ngapain lu panggil Bu Irma, masih mhm, begini gini 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 gini." mhm mhm, Ya kan? iya Dipikir dibacain apa, kesalahannya kan Mbak? Enggak Mbak, untuk apa Ibu hakimin? iya, Nggak ada gunanya kan Mbak? mhm, Generasi sekarang, gitu. mmm, Generasi sekarang. iya iya, Ada yang mau kamu ceritakan ke Ibu? Kalau anak itu introvert, mhm, dia nah diem, itu Bu, harus dipancing. iya, "Kamu happy?" mhm, Gitu aja, "Kamu happy nggak?" Introvert loh Mbak. mhm, iya, "Eee, lumayan Bu." Lumayan kan ada range-nya ya. Ini urutan keberapa nih? Lama-lama terbuka. dengan sekali ketemu tuh, bisa Bu Irma? Iya Akhirnya keluar iya, kan nggak pakai curhatnya? saya nggak pernah durasiin, Mbak. Mhm, Nanti 5 menit deh ketemu ibu, nggak mungkin, Mbak. iya, Tapi mancing dia mau datang dulu gitu loh, Mbak. mhm, 5 menit aja ibu pengen ngobrol sama iya kamu. iya Udah, iya, "Oh ibu karena saya" "Enggak, mhm, tenang aja," bilang. 5 menit kan jadi panjang, ada yang sejam, ada yang 2 jam, Mbak. oh, Ibu juga nggak banyak ngomong ibu, ibu nyatet.
dan mhm. depan dia. Iya iya. Kenapa Ibu pakai catatan? Iya, Ini heeh juga ada dasarnya loh, ada heeh, filosofinya, Mbak, mhm gitu ya. Bukan mhm sekedar enggak. mhm. Kalau Mbak cerita, kita mendengarkan, Mbak merasa dihargai nggak? Mbak cerita Ibu sambil nonton TV, Mhm jengkel nggak Mbak? mhm. Iya kan? Iya. Makanya Ibu catat, Oh, supaya Mbak merasa, oh iya Ibu Irma menyimak. mhm. Mereka nggak tahu Mbak. Dipikir Ibu hanya untuk administrasi, enggak. Dulu nggak pernah diminta, baru sekarang. Karena Ibu yang memulai ada catatan, Mmm, wali kelas. mhm Akhirnya mhm setiap praker Ibu ngomong gitu loh. mhm. Ad- Goals-nya Ibu pertama nilai bagus, apa karakter yang bagus? Karakter. Itu dulu Nilai ya? bisa nyusul. Karena semua anak-anak pinter. Tidak ada anak bodoh, Mhm ya mhm kan? mhm. Untuk apa anak pintar tapi nggak punya karakter? Dia nggak tahu loh dirinya, Mbak. Bagaimana mengembangkan. Mbak Hera nih, ini dari mana podcast? Inisiatif kan? Ya, Kalau Mbak nggak pintar, bisa nggak Mbak berimajinasi tentang ini? Nggak bisa kan? mhm. Paling Mbak nganter anak, bikin masakan ini, bikin ini. Tapi ada batasnya kan jenuh kan? Ya, Maka betul. ini aspeknya banyak loh Mbak. Mbak bisa nyuri Amin. ilmu. Iya, itu juga. Saya mau Sama belajar juga. Mhm ibu panggil anak, ibu kan mhm belajar dari Mbak Hera. Manggil anak loh, perwalian ya. mhm Ibu kan jadi tahu, oh mhm. ternyata saya sebagai orang tua banyak salah. Gitu loh Mbak. Iya. Dan ilmunya yang dikasih anak gratis loh Mbak. Mhm Gak mhm. bayar. Iya, Yang betul kita mau, yang penting betul, Bu. kita mau. Iya Di iya situ iya. anak-anak merasa yang bukan walinya kadang-kadang seperti kemarin ada anak pinter tapi apa kan dari ayahnya itu tinggi. Emang pinter, sopan, pinter, berkarakter lah ya. Mhm. Nggak tahu pas ibu lagi ngomong ya, tiba-tiba ibu cuma deketin aja gitu. Ibu nggak walinya, tapi ibu sering nyapa dia, dia sering cerita. Ah, besok pasti kamu terima lah di ini. Lagi ulangan, Mbak. Nanti ya ketemu ibu. Mhm. Jadi kalau ketika ibu panggil anak, "Mbak, kamu mau cerita apa?" Mbak itu aja, Mbak Hera. Mmm, Jangan ngakimin. mhm. Ibu Iya dulu iya senang menulis. iya. Romo Dros bilang, "Kamu kalau bikin cerita jangan menggurui. Kamu udah jadi guru, di rumah anaknya dimarahin, di sekolah dimarahin orang guru lagi." Itu yang jadi wasiat ke ibu. Sampai Mmm, sekarang ibu pakai, Mbak. mhm. Ibu Iya iya marah iya. di kelas sering karena anak-anak nggak disiplin. Iya Kan iya tadi iya. karakter yang penting. Mmm. Disiplin itu sendi loh, Mbak. Pondasi kan. Iya Gimana Mbak Ira bisa berhasil kalau Mbak Ira nggak disiplin? Bikin podcast, minggu depan baru bikin lagi. iya. Kalau ada waktu doang, kalau lagi mood. Nggak jadi. Tapi kalau rutin lama-lama Rutin, ketemu. punya schedule. Betul Iya betul. kan? Iya iya, betul Ini betul. Mbak Ira, besok coba deh les aja Mbak. Jadi ilmunya tuh dapet gitu loh. Iya iya. Mmm, Dapet beneran. mhm Bukan masalah orientasi materi, enggak. mhm. Tapi Mbak Ira bisa belajar sama orang lain gratis. Iya, Banyak Mbak anak-anak. mhm Jadi ibu tahu yang ibunya begini, bapaknya begini, bapaknya begini. mhm. Setuju nggak Bu Irma? Anak itu gimana orang tuanya? Betul, seratus Betul ya? persen. Iya. Jadi kalau saya ya, Mhm ngelihat anak itu baik, sopan, berkarakter ya, nggak mhm. pinter loh ya. Mmm, Pinter bisa dibentuk Mbak, iya. itu ya. Itu besok kita ketemu orang tuanya, baru Mbak. Oh ya Oh mamanya begini, begini. oh mamahnya begini, oh bapaknya begini, oh ini. Mhm Itu catatan buat ibu. mhm. Kadang kalau ibu di sekolah, pas lagi jam kosong, ibu usil Mbak, ibu turunin buku catatan, ibu tulis. Bapaknya ini gini, ini. Mmm, Jadi ibu klop, besok kalau ibu nanganin, ibu tahu, oh ternyata anak ini udah betah punya background-nya ya? iya, anak ini betah di sekolah Oke. karena ini faktornya gitu. Oh, oke. Ibu handling orang tua gimana, Bu? Saya ngelihat orang tua zaman sekarang ya, zaman saya dulu orang tua nggak tahu apa-apa, datang-datang udah rapotan aja. Tapi sekarang orang tua kan kayak pengen Ngerti. involve banget ya. Ada grup gitu, ada isu sedikit, Oh lalu lebih heboh, oh, disebarkan gitu. betul. Ibu Dan mereka gimana? sekarang sudah Heeh. punya grup angkatan loh Mbak, orang tua. Gitu ya, Bu, Ribet ya? kan? Oh,
Kalau ibu sih pertama kali, Heeh, ya ibu, bilang ke orang tua, ibu pertama bikin grup dulu, ya. ya. Apapun yang menjadi, informasi sekolah ibu masukkan. Dari zaman HP jadul, Mbak. Mmm. Sampai ibu dulu pernah dikatain sama anak, "Bu, memang suaminya kerja di Telkom ya, Bu?" Itu pernah, Mbak. Oh, Karena waktu itu SMS kan berbayar, Mbak. iya iya. Ya udah ibu Oh lakukan, gitu. Mbak. Ibu pakai Saya teknologi juga iya, ya? tapi saya Oke oke. gaptek. Jadi, saya Heeh. itu tahun 2000 saya belum punya HP, Mbak. HP saya dikasih orang tua murid, SIM card dikasih orang tua murid. Saya nggak beli Oh. karena nggak mampu. Jujur saya nggak mampu. Tahun 2000 itu SIM card kalau nggak salah masih 1,5 juta loh, Mbak. Oh gitu ya? HP Nokia jadul tuh 310 itu sekitar 3 jutaan ya, Mhm Mbak. Empat mhm. setengah. Dari Mhm. mana saya duit saya? Nggak punya, Mbak. Orang tua yang ngasih saya. Kenapa? Mmm, mhm. Karena dia pengen intens tahu orang anaknya. Anaknya? Kebetulan hubungannya nggak bagus antara anak sama bapaknya. Oh, Ibu bapaknya sibuk, ya. bapaknya arsitek, Mhm. wira swasta, ibunya Mhm. dokter, Oh, nggak ketemu, mhm. Ya ya gitu. ya. Jadi dua-duanya jauh sama orang tua. Ya. Nah, saya tahu dari apa? Nah, ini Mbak Ira, ya. Mhm. Perbedaan bagaimana Bu Irma menangani Iya anak-anak yang beda generasi. iya. Saya suruh nulis, Mbak. Saya masuk, tulis. Ini pertanyaannya. Siapa saya? Arti namamu siapa? Kalau Itu Mbak masuk pelajaran bahasa Indonesia apa iya, di luar itu? enggak pelajaran Ibu. Oh, oke. Mbak Mbak ngasih nama anak kan pasti ada tujuan kan, Ah, Mbak? iya iya. Kalau Mbak pernah nggak komunikasikan sama anak, "Ini loh nama arti anakmu." Kalau Mbak interaksinya baik, Iya pasti cerita dong. iya. Tapi kalau nggak pernah ketemu orang tua, gimana mau cerita? Di situ saya membaca, ada anak tahu, ada Mmm. banyak yang tidak tahu. Dari situ saya tahu, Mbak, oh Oh orang tuanya gitu. divorce, oh Sesimpel orang itu ya, Bu, ya? oh Dengan iya, satu pertanyaan itu iya, ya? ngalir, Oh, Mbak, ngalir nanti. iya iya iya. Itu Siapa Bu nama Irma dapat dari mana sih? Pengalaman atau enggak, membaca? imajinasi aja. Oh Membaca gitu. juga iya. Saya banyak Oke. membaca. Saya suka buku filsafat. Sekarang ada guru saya Oh. filsafat, Heeh heeh. yaitu, Antonius Reza Watimena. Seorang filsuf angkatan 11. Dia lulus doktor di Jerman. Dulu seminaris, Mbak. Oh Itu gitu. Pak Bambang bilang, "Ir, kamu kan suka baca, buku filsafat. Mhm Kenapa emang? mhm. Lama-lama sinting kayak Reza tuh entar," gitu. Saya kan suka baca, senang tuh saya Sindunata, M.H. Ainun Nazim, buku-buku saya kayak gitu, bukan novel. Tapi Oh. saya selalu bersaing sama anak, Mbak, membaca. Misalnya Mbak Heeh. Ira, "Bu, udah baca buku ini nggak?" "Oh, saya cari, Mbak. Saya cari buku itu. Oh. Siapa duluan dulu apa, banyak-banyakan baca. Nanti kita sharing." Gitu, Mbak. Oh, Jadi oke. saya menemukan trik Mhm menulis, mhm berbicara dari mhm membaca dan pengalaman saya. mhm. Oke. Tuh, simple loh, Mbak, Mhm. ya kan? Apa Ibu banggakan dari profesi ini? Orang kan Saya sibuk, "Oh, mhm. apa, kerja dari pagi sampai sore dititipin anak," ada yang bilang gaji kecil gitu, tapi Yang Ibu menarik, bertahan. Dan apa yang bisa Ibu bangga? belajar gratis. Belajar gratis, Bu? Iya, belajar gratis loh, Mhm. nggak pakai sekolah, nggak ada remedial. Mhm mhm. Gurunya siapa? Murid, Gitu ya, Bu, ya? gurunya loh, bukan Oke. ibu gurunya, murid, Mbak. Ibu belajar sama Mbak Bahagia Hera, justru ya? ya kan? Mmm, Tadi ibu bilang, ada 5 karakter nih, Mbak Hera, Mbak Sinde, Mbak Arlen, ya kan? mhm. Mbak Anet, Mbak Yani, Fitri? Mbak Fitri. Heeh. Ini 6 kan jarang terpisahkan ibaratnya. Tapi 6 orang ini kan karakternya nggak ada yang sama. Oh, iya. Dari situ ibu belajar, Mhm. gratis kan, Mbak? Gitu Mmm. loh, Mbak. Gitu juga anak. Mmm. Anak Iya datang iya iya. nangis ke kita, ke ibu Heeh. ya. Pasti kan ibu nanya, "Kamu kenapa nangis?" Enggak gitu ibu. Ya udah nangis dulu, nangis deh. Tapi kan Bu nanti malu gini-gini. Kan berdua doang, nggak ada yang tahu. Yuk kita ke dalam yuk. Tutup hordingnya. Ada apa? Hmm, itu aja simple loh, Mbak. Mmm. Harus saya ngambil jurusan ini, saya harus mau itu. Saya nggak harus IPA, Bu. Saya pengennya ini nanti mau ngambil ini, saya mau hubungan internasional bla 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 bla. Oh, kalau buat kalau bukan anak perwalian gimana Bu Irma? Mhm. Kapan waktu saya ketemu sama anak, sama Nah orang heeh. tuanya, ya, ya saya coba Mhm. untuk menyapa.
Saya mmm, coba nyapa, mamanya ini ya," gitu, gini gini gini. "Boleh bicara?" Gitu. mmm, Dan mhm, itu banyak Mbak yang bisa akhirnya terjalin komunikasi. Seperti yang tadi Ibu dapat mhm, HP loh Mbak. iya, Bapaknya itu nggak pernah bisa ngomong sama anaknya loh Mbak. Sama sekali. mhm, Karena sibuk. Akhirnya setelah anaknya masuk di Gonzaga kelas mhm, 10, dia merasa kehilangan. Sepi. mmm, Anaknya udah sibuk dengan kegiatannya. iya iya Maka iya, Ibu dikasih itu hadiah. mhm. Hebat banget kan? Komunikasinya lewat ibu, Iya. jadinya tanya tentang anaknya di Nah, sekolah gimana. gimana caranya? Suruh tuh anak bikin surat. Bikin Bikin. surat Kan untuk gini Bu, Mbak, bahasa Indonesia tuh kan ada pelajaran surat menyurat kan? iya, Ibu ubah, kita ujian nasional nggak keluar kayak gitu, ngapain? Jadi Ibu kan Ibu berimajinasi, ini besok yang keluar apaan aja. heeh, Ah, udah itu aja asal Ibu kasih, yang Ibu perdalam adalah pendidikan karakter Anda, gitu loh Mbak. mhm, Pendidikan karakter Mbak Hera untuk apa? Bisa ngomong tadi, Ibu bisa ngorek semuanya. mhm, Oh, besok materinya surat menyurat ya, oke. mhm, Kasih soal. Nah, sekarang bikin surat. Nih kepala surat ini. Ini paragraf apa yang dimaksud dengan paragraf baru. Ini mhm, setiap ini harus huruf kapital. Kan jelasin materi kan, Mbak? Nggak keluar dong iya dari iya, kurikulum kan, Mbak? mhm, Nggak keluar kan? Ini kepala surat. Ini isi. Ini. Nah, sekarang kamu bikin surat. Surat apa, Bu? Terserah. Kamu mau nulis buat siapa aja. Terus pelan-pelan Ibu giring. Gitu. Coba yang gampang dulu deh. Daripada nanti nilaimu jelek-jelek, kan Ibu harus ngoreksi EYD dan segala iya macam gitu kan. iya, Ya kita angkat dulu anak kan Mbak, gitu loh. Mbak bikin surat mhm, pada orang tuamu. mhm, Apanya Bu? Saya dekat dengan siapa? Kenapa saya tidak dekat dengan mama? Dapat Mbak. Dan mmm, itu hanya untuk saya. iya iya iya, Bukan menjadi konsumsi publik. Itu mmm, yang saya selalu pegang. iya Kalau iya Mbak iya, Hera percaya cerita sama Ibu, ya udah buat Ibu. Nggak perlu Ibu cerita sama orang lain. iya iya, Seperti yang Ibu dengar yang tadi loh Mbak. Ibu mhm, kaget gitu. mhm, Karena selama ini Ibu lihat anak-anak cerita ya sudah buat Bu Irma. iya Dah, iya, mhm, jadi anak percaya Mbak. betul betul, Kan mhm. asas percaya itu nggak gampang loh Mbak. Oh iya Itu loh. iya, apalagi anak udah dewasa, Bu, ya, bener-bener dia harus kena gitu kita, nggak bisa Nggak anak bisa. sendiri juga kan, kita nggak bisa sembarang ngorek gitu kan, nunggu Jadi dia Ibu cerita tarik gitu. rambutnya, Ibu jewer nggak sakit hati mereka, nggak kesal. Iya iya. Benar, kalau sampai ada Mbak yang mukul-mukul tembok tangan berdarah. Mmm, Kemauan bapaknya begini, anaknya begini. iya iya, Sampai nggak pernah loh Mbak, anak mmm, itu nggak mau ketemu bapaknya. Ibu mmm, telepon, mhm "Bisa ke mhm, sekolah, Pak, gini 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 gini." mmm, gitu ya, Bu, ya? Terus anaknya, "Lagi misah." Panggil Bu Irma, "Enggak, kenapa?" Nggak tahu ya, pokoknya ibu pesan sama guru lain," gitu kan. "Enggak ah, Bu Irma pasti gini gini gini." Dah, ibu pakai cara lain, Mbak, gitu loh. Jadi ibu tidak mengekspos isi surat Mbak Hera buat mama, enggak. Pakai trik lain. Iya iya iya, Gitu. "Ibu mhm pasti ngundang papa ya gini 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 gini?" Gitu kan ya, mhm, Bu, ya. Oh, sampai darah-darah, Bu, tangannya. mmm, Saking marahnya gitu. mhm, Terus datang lihat ada, "Bapak sana dulu ya, nanti baru kita ngobrol dulu mana ya." Dia dekatnya, "Ya udah Ibu di sini, Bapak sana." Dan Ibu mhm, rangkul Mbak, peluk. Dah nangis. Nah, kan muncul. "Tuh kan, duduk mhm, dulu. Kita mmm, bicara baik-baik. Kamu akan mhm menjadi seorang bapak besok. Gimana kalau kamu dimusuhin anak? Kamu mhm makan mah dari mana?" mhm, Tahu sih, Bu. Itu generasi sekarang. Kalau mhm, Mbak Rira tanya, "Gimana orang tua zaman sekarang?" Bener, Mbak, merepotkan. Merasa apa? Mbak Hera bayar mahal. ada unsur itu juga ya, Tapi Bu, yang ya? tadi Ibu bilang, Mbak Iya Hera datang ke klinik kecantikan. iya iya, Bayar mahal kan, Mbak? mmm, Benar nggak, Mbak? iya, Udah facial segala macam, Mbak Hera harus pakai krim siang. Ya, sama anak kan. Udah didandani nih, Mbak, udah di-maintain di sekolah, bla 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 bla. Di rumah Mbak Hera nyapa? Adik juga enggak. iya, Gimana adek mau cerita, "Ma tadi Ibu tadi aku mhm, ini, terus aku ditendang temen." betul, Nah, itu harus krim 2 ya, pagi, krim siang, krim kapan Mbak Era punya waktu? iya,
Generasi Z, generasi sekarang, Mbak. Mhm. Iya iya iya. Simpel kok, Mbak. Mmm. Sebagai guru senior, Bu Irma, boleh nggak Bu Irma melihat, guru-guru junior saat ini? Harus mau belajar, Mmm. harus mau belajar. Tapi sifat nurturing kayak yang Bu Irma punya itu kan nggak semua orang punya, nggak semua orang bisa gitu, Bu. Bagaimana saya menanamkan konsep bahwa saya melayani. Tujuan akhir saya kerja bukan uang semata. Saya pernah loh dibilang, "Emang Wirma nggak butuh duit?" Mana sih orang hidup nggak butuh, Mbak? Mhm. Saya juga bukan orang kaya sampai sekarang, Mbak. Tapi saya bahagia. Iya. Saya nggak punya utang di sekolah, di koperasi Mhm. saya nggak punya dari dulu. Mhm. Silahkan cek. Saya Mhm. tidak selalu menjadi panitia kok, Mbak. Tapi saya berkah. Iya iya. Puji Kalau Tuhan. Mbak sibuk jadi Mhm. panitia, Mbak Iya. sempat nggak punya waktu koreksi kerjaan Heeh. anak? Besok pertemuan besok kita mengisi apa, Mbak? Kalau Mbak nggak sempat lihat adik sekarang, benar nggak? Mhm. Dia nggak ada homework. Kalau tiba-tiba ada guru baru nih, Mhm. ya, ada guru baru si adik, tiba-tiba ngasih kerjaan. Image Mbak itu bahwa sekolah di situ tidak ada PR. Mhm. Tiba-tiba harus ada. Dia itu hitung ulangan, nol kan? Iya. Mbak Era mau protes apa? Yang salah Mbak Era loh. Iya. Kenapa harus gurunya yang salah? Itu yang model sekarang. Itu model sekarang. Mmm. Yang salah Mbak Hera. Mhm mhm. 100% percaya udah pasti Iya gini. iya iya. Emang ada kepastian dalam pendidikan? Heeh. Nggak ada, Mbak. Mhm. Setiap hari kita harus berubah. Untuk guru junior, mau belajar. Mmm. Satu konsep saya adalah, Iya. saya siap dibenci oleh siapapun. Saya siap tidak disukai oleh siapapun. Murid, teman, saya siap, nggak peduli saya. Karena Mbak Hera dapat saya, Mhm. yang saya lakukan setelah Mbak Hera tamat SMA. Silakan Mbak buktikan. Itu aja Mbak, simpel kan. Iya iya. Mhm. Jadi nggak usah untuk junior, ya harus jam terbangnya kan beda. Betul, jam terbang Orientasinya juga ya. sekarang beda. Mereka orientasinya apa? Iya. Sekarang apa Mbak? Saya sama Menanamkan mereka ke yang muda bahwa tanggung jawab ke anak nggak cuma ngasih nilai, ya Bu ya, tapi susah, pendidikan karakter juga. susah, susah untuk orang muda sekarang susah. Mmm. Karena mereka merasa aku tuh bisa secara IT, secara performan, Mhm. Wirma kan jadul. Itu loh Mbak, susah. Makanya Ibu di ruang guru jarang Mbak, hampir nggak pernah untuk Mmm. ngasih gini 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 advice ke mereka. Untuk apa? Belum tentu 10 orang satu denger, belum tentu Mbak. Lebih baik Iya iya. diem, biar Gitu mereka ya, Bu, ya? heeh. Mmm. Ibu dapat dari mana? Dari Heeh. anak-anak ngeluh. Mmm. Anak-anak ngeluh, Mbak. Mhm mhm. Terutama yang kelas 12 gitu kan. Mhm. Kayak kemarin nih ada orang tua murid meninggal. Mhm. Ya ibu sedih juga sih. Mhm. Bukan karena tetangga, sebetulnya panggilan, Mbak. Dulu ibu sama Bu Roro ada teman pemirsa. Siapapun yang ada kedutaan, ibu pasti harus datang. Ibu harus datang. Kalau pesta, ibu nggak harus datang. Itu prinsip ya, Mbak. Iya iya iya. Jadi kemarin itu ada orang tua murid meninggal Heeh. di Karolos 3 bulan lalu deh. Nah, saya ngajak dong teman-teman. Oh, alasannya banyak, Mbak. Mau layat nggak? Mau ke Karolos nggak? Ya, Ir, aku ini. Ya, Ir, ini. Ya, itu ya. Stop. Ibu langsung, Mbak. Saya nggak mau dengar alasan, saya pergi sendiri. Mhm. Saya ngajak loh teman-teman loh, Mbak. Mhm. Di situ, kenapa saya harus pergi? Pertama tadi. Yang kedua, 4 putranya itu Gonzaga semua, Mbak. Oh. Tega nggak saya? Iya iya. Gitu loh, Mbak. Tega nggak saya nggak pergi, Mbak? Mhm. Saya naik angkot loh, Mbak, nggak naik Grab. Pertimbangan saya kenapa nggak naik Grab, karena jalan jam saat itu macet. Saya naik Macet. TJ, Iya iya. turun Menteng, naik bajai, aman kan? Sampai sana anak-anak kaget, banyak alumni. "Bu, sama siapa, Bu?" "Sendiri." "Kok ngawur Ibu sendiri?" Mhm. "Loh kenapa? Masih Jakarta kok." Ada 4 anak itu ada satu anak, dia nggak keluar kamar, di Carolus itu ya Carolus itu kan ada rumah duka di dalamnya tuh Iya. kamar Mbak, lantai 8 Mbak, Mhm. kamar sendiri ya keluarga.
Dia nggak bisa ngelihat orang banyak dengan kepergian ibunya, Mmm. gitu gitu ya, dengan ketika dengar suara saya dia keluar, dia nubruk saya loh, Mbak, nangis, Mbak. Oh. Laki, empat-empatnya laki murid saya, angkatan Iya belum iya lama, iya. nangis meluk Oh. saya. Apa saya nggak nangis, Mbak? Iya iya. Bersyukur kan saya datang, Mbak, bersyukur loh saya datang. Mhm mhm. Dia tanya, "Ibu pulang sama siapa?" "Sendiri." Kan kalau naik naik TJ susah ya, Mbak, jalan dulu kan ke atas jembatan, ke Senen dulu supaya Iya. dapat yang itu. Mhm. Tenang aja. "Udah Bu, saya pesenin Grab Bu, nggak enak kasihan gini 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 gini." Kebetulan 4 anak itu semua udah kerja dan Mhm. mapan. Iya iya. Nggak tega lihat ibu naik angkot. Iya. Ada satu laren mau, "Enggak, stop. Kamu nunggu di sini banyak orang." Ibu turun. Jadi di situ ibu harus tegas gitu loh, Mbak. "Stop, Mhm. nih banyak orang." Ibu turun, lantai 8. "Tapi Ibu," saya sendiri datang, guru sendiri. Naik Mmm. angkot saya, Mbak. Iya Dan iya itu iya. sering, Mbak, kejadian kayak Iya gitu. iya, aku tahulah Bu Irma. Karena Kemarin juga Mbak, ketemu. orang Heeh. apa ya, orang ibunya meninggal, ibunya apa suaminya, ibu lupa lah ya. Ibu datang lewat sendiri, udah dimakamin. Kebetulan nggak ada alumni, Mbak. Ibu datang, terus orang-orang yang datang terima ibu bingung. "Maaf ya Bu, ibu siapa?" "Oh iya, saya oh ya anak murid." Angkatan berapa ibu lupa. "Maaf Bu, saya gurunya almarhum." Istrinya kaget Bu, nangis Mbak Era, meluk ibu. Mmm. "Ibu guru SMA suami saya." Mhm. "Iya." Ibu dapat dari wah kalau berita gampang Mbak, gitu. Mhm. Saya datang cuma setengah jam Mbak, sendiri saya datang. Iya iya iya. Karena apa ya, Heeh. membalut luka orang itu lebih mulia gitu loh Mbak, idealis ya. Tapi itu rutin Ibu lakukan. Mhm. Mhm. Cuma yang kapan ya waktu itu Ibu dengar belakang, Acong dengar nggak Acong Ali? Iya. Itu Ibu malam-malam loh datang, Oh, Ibu datang? Saya datang malah nggak Ibu. datang, Bu. Mhm. Ibu dengernya habis maghrib Mbak, Mmm. terus Ibu minta boncengin sama suami motor, naik motor, Mhm datang. mhm. Udah Mmm. tutup-tutup Mbak semua. Udah lagi mau misa apa pengajian. Iya iya Ibu iya di iya. rumah tetangganya, mau Mmm. disediain enggak, "Ibu Mhm. siapa?" "Ya saya gurunya." Tapi saya bangga Mbak, Mhm. lewat sentuhan itu loh Pak, generasi Z butuh itu. Mhm. Simpel kan? Iya iya. Udah butuh itu aja Betul. Mbak. Mhm Sekarang mhm. kalau ditanya yang junior gimana? Mhm. Mau nggak membuka hati? Itu loh, Iya iya. indikatornya jangan materi. Dari dulu ya, kerja guru kan pengabdian ya, Bu, ya? Ya iyalah Mbak. Untuk ya idealismenya kan membentuk generasi yang baik gitu ya, dan itu, eee, ada di tangan orang tua pastinya dan guru juga, yang banyak waktu juga di sekolah. Kan anak sekarang di sekolah seharian ya, Bu, ya? Hampir. Mhm. Adik sampai jam berapa di sekolah? Sampai 3:30 ya? Pulang. setengah Nah empat tuh, dari jam 7:30, Bu. berarti kita yang ngolah dong. Iya, Nah gitu, betul. Iya, Bu. tuh. Mhm mhm mhm. Itu ya kalau Bu Irma bilang ya, apa, kualifikasi pertama jadi guru itu ya? Iya, Heeh. Harus bisa menyentuh anak, nggak cuma nilai kita kerjanya, tapi juga, gimana dia menjadi pribadi yang utuh, itu iya, ya? Heeh. merasa diorangin. Betul betul. Tuh. Tadi Bu Irma kita sebelum ini sempat ngobrol ya, Ibu Irma itu udah perpanjang 1 tahun 1 tahun ya, tuh. pensiun, Udah usia 61 60 tahun. tapi nggak kelihatan banget gitu. Ibu Tua ada lah, concern banyak. apa Apa? soal guru-guru pensiun ini? Kayak Ibu Ya Irma masih sehat, tapi terpaksa dirumahkan gitu ya, karena karena ada aturan aturan, heeh, administratif. iya iya, Mhm heeh. mhm. Tapi kemarin Sementara ada dari beberapa alumni, mhm, ya dari itu sisi Mbak, skill kan Ibu iya seumur hidup ngajar, iya, gitu ya. mhm, Disuruh jualan, buka nggak bisa. restoran, emangnya bisa, gitu ya. Heeh. Jadi Walaupun ada modal yakin alumni pasti bantu Mbak. oh ya, Tapi kan kita belum bukan nggak setengah lagi. bisa Mhm, menangani. mhm mhm mhm. Nggak gampang loh. Mhm, Kalau orang betul. kekurangan modal, ibu kekurangan skill, Iya, kan kekurangan waktu. menjalaninya itu Iya, ya, dari awal uang mungkin ada. ada, Heeh yakin ibu. heeh, Apa sih menjalaninya itu, kurangnya dari heeh. alumni Gonzaga istilahnya Mhm loh Mbak, mhm mhm. ya kan? Iya, jadi harapan Ibu apa nih? Ya kalau bisa ya sampai hayat
Kandung badan ya melayani harus melayani. Mmm, mhm, Panggilannya ya melayani, ya harus mau melayani, mmm, gitu. artinya harus, masih mau dipakai lagi tenaganya ya untuk mengajar lagi? Enggak masalah kalau selama saya belum pikun, secara fisik saya waktu itu Mas Beni bilang, Heeh, "Ibu masih kuat tangga?" "Masih." "Terus Ibu yang nggak kuat apa?" "Ya mungkin dengkul," nggak bisa dibohongin dong, Mbak, ya. mhm, Ini masih harus ini mulai Minggu ini nih harus suntik, mhm, apa, suplemen dengkul ya, Mbak, ya, dan nggak murah istilahnya itu kan ya, Mbak. mmm, Tapi harus Ibu lakukan, karena kan mhm, Ibu dapat di lantai 2 kelas 10 kan di lantai 2 kan, Mbak, gitu. mmm, Nah itu kan sampingan istilahnya. Sementara daya ingat, fisik. mhm, Kalau saya fisik nggak kuat Mas Beni waktu itu Ibu bilang, "Kok cuma Ibu sih yang jambore? Marah nggak?" "Enggak, senang, happy." iya iya, Walaupun harus pakai korset segala macam karena naik bus ya Mbak. Sekian jam loh sekian jam, dan pedalaman gitu kan. mmm, Jadi apa yang sudah Ibu rintis masa Ibu nggak menjalani? Jambore kan bagian yang Ibu rintis. iya, Ibu bawa pertama kali jambore angkatan 1 di Kopeng. Angkatan 2 seibu sama Pak 2 3 ya Pak Dewa. Cari dana loh Mbak, termasuk angkatan Mbak Hera. mmm, Supaya apa? Anak-anak ikut kegiatan tapi mhm, nggak terlalu bayar mahal. mhm, Karena di Gonzaga itu kan tidak semua yang berekonomi baik iya gitu. Maka saya harus melihat yang bawah, bukan yang iya atas, iya, tapi yang bawah. Bagaimana semua anak-anak yang saya, dampingin ini bisa menikmati apa yang namanya jambore. Itu pendidikan karakter yang mulai pertama kali ditanamkan oleh Romodros. Jadi, zaman Romodros itu Mbak, kenapa Oktober dilakukan jambore? mhm, Karena sekolah lain atau pemerintah itu tidak ada jeda. Belajar 1 semester ya 1 semester. Romo nggak mau, anak harus diistirahatkan otaknya. iya iya iya. Karena nggak ada libur bikin apa nih? Jambore, Mbak. Oh gitu ya Itu awalnya. awalnya. Cari Oh, dana kita, iya iya iya. door to door, kehujanan, naik motor, ketok pintu, ada nggak ada orang, pasang muka manis, dikasih nggak dikasih, 1.000 Mhm, 2.000 kita terima, kita kumpulin, buka mhm, celengan nih ada berapa, oh sekian, oh berarti anak-anak besok bayarnya tinggal sekian ya, mhm, harusnya bayar 100.000, oh tinggal 50.000, oh anak-anak yang nggak mampu, oh tercover. Itu, Mbak. Guru-guru ya harus kita kasih pengertian, duitnya kecil, makan nggak ada, nggak disiapin, gantingan lagi, "Oh, Bu Irma bawa apa? Kering tempe, rendang, Pak Pri bawa apa?" Itu, Mbak. gitu ya, Bu, ya? Iya, sampai Baru Mbak Ira tahu. dulu jambore di Di, Purwokerto? Purwokerto, Heeh, Baturadin ya, Mas? Baturaden, Nah, heeh. itu kan di bawah gunung banget, dingin Iya, kan, heeh, apa, masak sendiri, apa sendiri, mhm. itu Ibu bawa, Mbak. Oh, Semua masing-masing bawa. Siapa Indomie berapa? Situ Indomie berapa? Begitu. Supaya anak-anak ikut, Mbak. mhm. Nggak ngerasain, saya nggak punya duit. Jambore bawa kan jambore mahal loh, Mbak. Ya nggak, Mbak? Iya, Mbak harus beli carrier, beli betul sepatu gunung, betul betul. tenda, Aku inget patungan, beli ini, ya beli kan? beli apa, Carrier kan? carrier, Nah, bawa beli makanannya, backpack. Mbak. Mhm mhm. Iya Bawa iya. apa? Bawa Mhm Supermi, bawa kornet, pakai modal kan? mhm. Tapi Gitu. fun ya, Bu, ya? Nah, gimana caranya supaya mereka juga Heeh, ikut? iya Ya iya udah, iya. saya harus mau nggak mau. Heeh. Kan Oktober tuh musim hujan ya, Mbak. Hujan waktu itu? Nah, Iya. "Ir, besok rumah ini, kita ini kurang sekian, Ir." "Iya." Telepon, "Pak, aku nemenin Pak Dewa ya." Alhamdulillah banget itu dimudahkan lagi. Ibu punya suami nggak cemburu, Mbak. Bahaya loh kalau cemburu mah, Oh, iya iya iya. ya kan? Sekolah Jadi lagi ke Mbak, mana-mana berdua waktu itu mah, Kak naik Dewa? Oh, motor, hujan. Kata Pak Bambang Utomo, heeh almarhum Pak Dewa itu paling heeh. takut sama Bu Irma. Karena itu yang paling sering marahin dia. Stop Oh, rokok, minum. Ibu iya. marahin tuh alumni-alumni yang suka masok. Ibu marahin. Sampai terakhirnya tuh kemarin, Mhm. apa Mbak, istrinya telepon ibu karena nggak mau dibawa berobat. Mmm, Nggak mau dibawa berobat loh Mbak. iya iya Dan iya. sebelum pensiun dia ngomong, "Ir, Heeh, Ci, sesok hanya kono ya Ci." iya, Oke, heeh. Iya, it's oke. okay. Ya, Heeh, iya, heeh. nanti kita lanjut.
Heeh. Oke, terima Oke, oh, kasih. ya udah. Oke teman-teman, menarik banget ya ngobrol sama Bu Irma, nggak terasa udah 1 jam lebih gitu ya. Semoga teman-teman bisa lihat sampai akhir dari, podcast ini, apa aja yang Bu Irma ceritakan, perjuangannya dari awal sebagai guru muda, sampai jadi guru senior, sekarang sudah pensiun, tapi masih diperpanjang, dipakai tenaganya gitu ya, puji Tuhan, alhamdulillah. Dan, teman-teman yang mau jadi guru, perlu juga dengar dari Bu Irma, nggak cuman ngajar, ya. Anak-anak sekarang problemnya lebih kompleks dan sebagai guru Banget, iya, yang punya banyak waktu di sekolah, dengan anak-anak ini ya, dari pagi sampai sore sekolahnya, buat Bu Irma itu juga menjadi tanggung jawabnya beliau, gitu, untuk mendidik anak-anak ini karakternya bagus, gitu ya, dan supaya lulus dari SMA, nggak cuma lulus SMA, lalu nanti jadi kuliah, jadi orang, menjadi pribadi yang utuh dan bisa diandalkan. Satu kata untuk jadi guru adalah dedikasi ya, Bu, ya. Kayak Bu betul. Irma, nggak ada tuh nggak tengah-tengah, aku mau jadi, eee, Nggak reporter kepikiran. aja, aku mau jadi pengusaha aja gitu, Atau nggak saya mau pernah. jadi penulis karena dulu awalnya saya menulis, Iya, atau nggak kelewat, pernah malah gitu mati ya. itu. Iya, Iya. dengan segala suka dukanya ya, gitu. Libur hamil cuman 2 minggu, bayangin, Iya, gitu 2 ya. anak 2 2 minggu, anak. yang anak kedua 1 bulan. Nah Dari kan, 3 bulan loh, Mbak, orang lain 3 bulan 3 bulan, normal, saya Bu 2 Irma minggu. udah sering dipanggil-panggil dan Bu Irma mau willingly dengan ikhlas mengerjakan itu. Itu banyak hal kita bisa ambil dari cerita Bu Irma hari ini. Oke, teman-teman semangat ya yang mau jadi guru, bisa ambil banyak hal positif dari Bu Irma, ya. Semangat terus. Makasih Bu Irma. Terima kasih kembali Oke, Mbak sampai Hera ketemu dan lagi, sehat-sehat ya teman-teman. Bu ya. Amin Kita ketemu lagi amin segera ya. Oke, amin. bye-bye.